Selamat pagi, saya Saferian Braulino. Saya akan menjelaskan tentang dampak pengembangan iptek terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, menurut saya perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kehidupan peradaban manusia, terutama untuk perkembangan yang positif dan perkembangan yang negatif. Sementara orang bahkan memuja iptek sebagai sesuatu yang patut dibanggakan, namun terlalu dibanggakan sehingga membuat kita untuk cenderung pada perkembangan modern tersebut. Perkembangan iptek kita dapat mengambil contoh mempunyai banyak perkembangan yang negatif dan positif. Salah satunya adalah dari yang positif dulu. Salah satunya adalah ketika kita ingin berpergian keluar kota, kita lebih mudah untuk mengaksesnya zaman sekarang. Kita dapat mengakses dengan lebih cepat, kita dapat mengakses dengan sangat mudah. Namun dari kegiatan tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa, yaitu kita menjadi lebih malas untuk melakukan kegiatan yang menggerakkan badan kita. Kita lebih malas untuk untuk saling membantu. Kita menjadi lebih malas. Perkembangan iptek pun dapat melakukan sesuatu yang sangat buruk bagi negara kita. Menurut saya, perkembangan itu sangat berdampak negatif, lebih cenderung ke negatif daripada yang positif, karena banyak sekali orang-orang di negara kita yang lebih mengambil sesuatu dari budaya luar. Itu salah satu kekurangan dari perkembangan iptek. Contohnya adalah kita lebih sering menggunakan pakaian-pakaian bernuansa barat daripada pakaian-pakaian daerah Indonesia, karena menurut saya pakaian daerah Indonesia itu lebih bagus dan lebih dapat kita kembangkan daripada budaya luar. Kita seharusnya lebih mengembangkan budaya kita yang harusnya menjadikan pakaian adat kita itu menjadi pakaian adat yang seharusnya dipakai di luar negeri, bukan hanya luar negeri yang harus mengharuskan pakaiannya sampai di sini. Itu namanya bisa dibilang kita dijajah. Tidak seperti dijajah zaman dahulu. Zaman dahulu kita dijajah dengan cara peperangan, dengan cara pertumpahan darah. Namun zaman sekarang kita dijajah perlahan-lahan dengan cara seperti ini, merasuki ekonomi bangsa agar kita lupa akan budaya kita, sehingga kita akan terpuruk di situ. Kita akan lupa akan ideologi kita. Kita harus bersatu padu melawan para penjajah itu. Dapat kita contohkan lagi, misalnya anak zaman sekarang siapa yang tidak memiliki alat elektronik seperti handphone, seperti laptop, komputer dan sebagainya. Nah, dari situ kita seharusnya bisa mengaplikasikan, kita harusnya bisa mengekspor budaya kita ke luar negeri supaya semakin dikenal, supaya kita tidak lupa akan budaya kita. Namun kita malah sering terpuruk, kita malah sering mengikuti budaya-budaya dari Eropa yang justru banyak yang menyimpang di negara kita. Dengan demikian, saya mengajak anak-anak bangsa, mengajak kalian semua untuk bersatu padu kita melawan penjajahan dalam bentuk iptek modern saat ini. Kita boleh perkembangan tersebut masuk ke negara kita, boleh, kita tidak melarang, namun kita harus membatasi. Tidak semuanya kita ambil, tidak semuanya kita gunakan, tidak semuanya kita terapkan di negara ini. Kita harus bisa bersatu. Kita harus ingat, berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun kita berbeda wilayah, kita berbeda agama, kita berbeda tempat tinggal, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita harus melawannya.
ekonomi kita juga menjadi pengaruh dari dampak iptek, kemajuan iptek. Dampak positif dari kemajuan iptek di bidang ekonomi adalah produktivitas dunia industri semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerjaan untuk selalu menambah keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi menjadi pedoman yang sangat penting. Namun, di balik semua dampak positif tersebut, pasti ada dampak negatif. Saya akan bacakan dampak negatif tersebut. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat, antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara dan sebagainya. Nah, dengan itu seharusnya kita mempunyai sisi positif tadi, kita dapat menutup kekurangan negatif tersebut. Dengan cara apa ya? Dengan cara itu kita mengurangi budaya luar masuk ke negara kita, lalu memperbanyak budaya kita untuk dieksplor keluar, supaya mereka juga tahu kalau kita juga punya budaya sendiri. Perkembangan itu boleh, perkembangan iptek itu boleh, dan itu harus setiap tahun, karena setiap tahun pasti akan mengalami perkembangan, tapi kita harus mengimbanginya. Jika kita tidak mengimbanginya, kita akan termakan oleh perkembangan zaman. Oleh itu, jika kita tidak bisa merawat, sebaiknya kita tidak merusak apa yang telah dibangun. Pengetahuan teknologi merupakan pengetahuan tentang proses-proses fisik yang secara operasional terwujud dalam teknologi. Kemampuan berteknologi merupakan usaha menggunakan teknologi yang efektif yang dapat dicapai melalui upaya-upaya teknologis, di mana tujuan positif akan tercapai, sementara dampak negatifnya dapat diperkecil. Dengan ini kita tidak bisa menghilangkan dampak negatif, tapi kita bisa memperkecil dengan cara menutup oleh kegiatan positif yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Kita harus bergandengan tangan, bersatu padu untuk melawan para penjajah ini yang menjajah dengan secara perlahan-lahan. Kita harus mengembangkan kehidupan sosial. Kehidupan sosial artinya hidup tidak bisa sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Kita harus terbuka, kita harus saling membantu, kita harus saling tolong menolong dan menjalin komunikasi yang baik. Karena tidak harus hari ini kita membantu mereka harus membantu kita juga. Namun di kemudian hari mereka dapat membantu kita. Masyarakat Indonesia sekarang ini dan di masa mendatang merupakan masyarakat yang berbudaya teknologi, yaitu bahwa perkembangan teknologi telah berlangsung sedemikian rupa hingga tersebar luas dan mempengaruhi segenap bidang kehidupan. Sebagai contoh, di masa pandemi ini kita belajar menggunakan online, menggunakan daring. Kita tidak bertatap muka, namun kita dapat mengetahui apa saja tugas yang diberikan, apa saja tugas yang dapat kita kumpulkan. Itu sebuah perkembangan baik yang harus kita lestarikan. Teknologi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena teknologi adalah salah satu penunjang perkembangan manusia, penunjang kehidupan kita. Jika kita imbangi dengan kegiatan yang mendukung, bukan malah menyimpang. Sebenarnya teknologi
dari zaman dahulu sudah ada, namun perkembangannya belum sepesat sekarang. Jika sekarang kita kirim pesan sudah dapat masuk di detik ini juga, zaman dulu kita kirim pesan harus berhari-hari baru sampai. Kita hargai perkembangan itu, kita lestarikan perkembangan itu, kita tutup dampak negatif dengan dampak positif, sehingga kita dapat memaksimalkan perkembangan efek di bidang sosial yang ada di negeri ini. Kita tidak boleh menyanyiakan, apalagi terjatuh dalam godaan-godaan